Oke kalian semuanya, saya Mariska Polii kembali lagi ada di video kali ini, di video yang baru. Dan saat ini akan chit-chat dengan Mariska, adalah senior diaspora Indonesia, Greg Dwijaya. Selamat malam. Halo, Ya, kita sama-sama waktu. selamat Biasanya kan malam. kalau di Indo, Pak, di sana pagi, di sini malam, di sini Pagi. malam, di sana pagi. Oke, Selamat pagi kawan-kawan di Indonesia ya. dan juga dimanapun Anda berada. Eropa, Oke. Indonesia, dan di mana aja. Sehat? Selamat malam di Amerika. Sehat-sehat nih. Oh, sehat, terima Udah kasih. dapat vaksin Sehat. belum? Belum. Kita Ngantri. belum. Kita belum. Nunggu Oke. giliran. Iya, Oke. ya, tunggu giliran. Semoga Mbak Mariska sekeluarga juga sehat ya. Nah, kita semua sehat, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, Oke, puji Greg, Tuhan. ini kita ngobrolin diaspora ya. Itu Greg sebagai sesepuh diaspora Indonesia di Washington State. Ada pengalaman apakah yang bisa dibagi selama ya bersama teman-teman di sini? Bersama teman-teman, iya. Terima kasih, pertama-tama terima kasih Mbak Mariska atas undangan untuk ngobrol-ngobrol, chit-chat. Oke, nama saya Greg Dwijaya. Saya sih bukan sesepuh diaspora ya. Soalnya begini, ini dari definisinya diaspora itu ya. Ya Diaspora katakan itu kan kalau aku baca itu katanya di awal-awal dulu di zamannya Bapak Dino Patijalal, betul. konotasinya tuh rada-rada gak bagus, katanya lebih bagus disebut sebagai perantau sukses gitu dibandingkan Perantau diaspora. sukses. Kata Pak, kata buku yang saya baca. Saya nggak tahu ya kalau ada orang yang berpikiran negatif soal diaspora. Karena begini, diaspora sendiri konotasinya ya. Oke, betul. Diaspora sendiri itu artinya itu perpindahan penduduk dari tempat asalnya ke tempat lain. Dan diaspora itu nggak cuma Indonesia, jadi ada diaspora Vietnam, diaspora Filipina, diaspora macam-macam, Inggris, diaspora macam-macam. Jadi orang yang dulu berada di tempat lahir, terus sekarang pindah menetap atau pindah dalam jangka waktu lama di tempat yang baru, ya kan? Ya contohnya kayak saya dan Mbak Mariska juga kan lahir di Indonesia ya. Kita lahir di Indonesia, terus berjalannya waktu, terus kita pindah ke tempat lain, negara lain, dan dalam hal ini di Amerika gitu ya, saya pindah ke Amerika. Jadi diaspora itu artinya seperti itu. Nah, lebih lengkap lagi, diaspora itu adalah juga ya definisinya itu, ini ngomongin diaspora Indonesia. Jadi adalah orang yang menetap di negara lain, di Amerika contohnya ya, itu yang pertama. Warga negara Indonesia yang menetap di Amerika. Terus atau warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga Amerika, US citizen, itu juga dibilang diaspora Indonesia. Jadi gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada juga orang yang misalnya kita menikah dengan orang yang bukan Indonesia. Jadi orang Amerika asli misalnya, itu dia mempunyai hati dan kedekatan dengan Indonesia, mencintai Indonesia ya, karena perkawinan atau dulu dia pernah tinggal di Indonesia dalam jangka waktu lama, terus pulang ke sini. Nah dia bisa juga dibilang, jadi ini tambahan, dibilang untuk diaspora Indonesia karena hatinya udah melekat, itu. Jadi itu definisi dari diaspora. Sehingga supaya jelas. Lalu sekitar kenapa Mbak? Nggak apa-apa, lanjut aja Pak. Lanjut ya, cerita ya. Nah, jadi sekitar 2010 itu ya, Bapak mantan duta besar kita, Bapak Dino Patijalal, dia punya ide untuk mempersatukan diaspora yang ada di Amerika dulu. Ya, jadi diaspora Amerika dulu. Walaupun nanti bakal meluas tuh, yang ada di Eropa, di Afrika, di mana-mana, di Asia lainnya. Nah, terus beliau mulai membentuk kayak grup, gitu ya. Terus
mulai dihubung-hubungkan, ada di Washington DC, diaspora Indonesia siapa aja, terus termasuk membuat suatu kayak organisasi gitu. Nah, kebetulan yang di Seattle saya juga ikut aktif gitu ya dari awal. Jadi Tahun berapa itu kalau tujuannya ingat? Tahun berapa? 2010 awal, jadi 2011 itu udah mulai terbentuk siapa aja yang di San Francisco, di Washington DC, di Chicago dan lain-lain. Jadi awalnya akhirnya saling kenal, terus tujuannya bagus sebenarnya. Tujuannya kan untuk saling kenal gitu, connecting the dot ya antar orang-orang Indonesia yang ada di Amerika, dan juga bisa memperkuat itu networking, sehingga kan positif ya, bisa saling membantu, bisa juga saling kerjasama untuk bisnis atau ya apa aja lah yang positif sifatnya gitu ya. Misalnya ada opportunities, kesempatan gitu untuk berbisnis atau apa aja gitu. Jadi itu tujuan utamanya diaspora. Jadi kita tuh jadi kembali lagi Mbak, ini kadang-kadang orang oh ya itu dia grup diaspora, padahal sebetulnya enggak. Diaspora Indonesia itu ya kita semua gitu. Itu bukan suatu eksklusif grup ya, geng gitu ya, enggak. Itu sih siapapun lah yang orang lahir di Indonesia terus tinggal di sini, itu boleh ngaku ya saya Indonesian Diaspora. Lalu namanya jadi Indonesian Diaspora Network, IDN, Indonesian Diaspora Network, karena itu network ya. Lalu belakangnya ada IDN Chicago, IDN, nah, untuk Seattle, IDN Greater Seattle. Okay. Dan kebetulan sejak tahun 2012 akhir saya jadi ketuanya, IDN Greater Seattle. Okay. Itu ceritanya. Tadi kan Greg menjabarkan itu ada berapa kelompok tuh ya yang disebut diaspora. Ada 3 kelompok. Ya itu Greg masuk kelompok mana tuh? 1, 2, 3 yang orang Indonesia masih berpaspor Indonesia atau udah warga negara ataukah yang memiliki itu masuk Greg sendiri masuk kalau saya berarti masuk golongan pertama tuh. Oh ya. Kelompok saya pertama. kelompok kedua. Jadi sejak 2003 iya 2013 saya udah paspor Amerika 2013. Jadi jadi masuk kelompok yang kedua, Indonesia Diaspora. ini boleh nggak nyerempet dikit? Diaspora berpolitik nggak sih? ikut juga dalam apa ya? Ikut. Ya. Enggak. Kalau saya bisa jawab sih enggak, karena lebih ke pribadinya ya. Memang lebih ke betul. Individunya. Jadi emang misi dan visi diaspora memang nggak politik. Ini kan kita tuh tanpa batas gitu ke seluruh golongan. Jadi saling membantu, saling connecting the dot gitu ya, saling networking. Jadi nggak ada politik sama sekali. Jadi kalaupun ada yang kelompok-kelompok itu pribadi, betul. Kalau ada, betul. Kalau ya menyalurkan karena pemilu mencalonkan. Bagaimanapun juga kan memiliki hak politik. Punya hak politik masing-masing, betul. Jadi nggak bisa kita misalnya ngaku-ngaku diaspora IDN ya. Jadi apalagi pengurusnya IDN terus berkampanye ke ini dengan pakai baju IDN gitu, nggak boleh. Oke. Kalau kita bisa bicara tentang kapan itu Greg itu sebenarnya pindah itu mulai itu ya, perpindahan kayak Greg bilang tadi dari suatu tempat itu pindahnya ke sini tuh tahun-tahun berapa dan apakah langsung ke Seattle atau sini dulu sana sini baru akhirnya memutuskan tinggal di Seattle. Oke, terima kasih. Datang
datang ke Amerika tuh tinggal Greg di mana tuh sebenarnya, di Los Angeles kah atau di mana? Oh ya, enggak. Jadi ceritanya, jadi sebelum saya kerja sebelum saya ke Seattle ya, saya kerja di IPTN, ya kan, IPTN. Terus saya tuh senang pesawat dari dulu, dari kecil udah passion sama pesawat, makanya masuk IPTN. Nah, selama di IPTN itu saya punya mimpi gitu ya, mimpi untuk suatu saat siapa tahu bisa kerja di Boeing. Karena IPTN itu kan Boeing kecil gitu ya, yang di Indonesia, di Asia gitu. Udah buat pesawat, pabrik pesawat, merakit pesawat, desain dan merakit pesawat. Terus aduh, mudah-mudahan ya bisa terlaksana gitu loh. Ya berjalannya waktu, setelah saya kerja di IPTN 1992, terus waktu 1999 itu ada kesempatan bisa kerja di Boeing. Jadi jadi ada interview orangnya Boeing yang datang ke Seattle, ke Bandung, terus ya ada kesempatan gitu ya untuk bisa saya di interview, ya puji Tuhan saya diterima di Boeing. Oleh karena itu saya pindah ke sini, ke Boeing. Saya masih ingat nyampe di Seattle itu Februari tanggal 24 tahun 2000. Itu pertama kali. Dan itu juga pertama kali ke Amerika. Jadi benar-benar culture shock tuh. Begitu mendarat terus ngeliatin negara Amerika ya. Jadi langsung ke Amerika, langsung ke Seattle. Ya sampai sekarang di Seattle aja. Sampai Di sekarang sini masih aja. di Boeing kah? Enggak. Jadi saya sampai tahun 2018. 2018 terus betul. Dong. Jadi sejak tahun 2000 sampai 2018. Terus sekarang kerja di Sound Transit. Sound Transit itu kayak BUMN, jadi untuk pemerintah yang bukan memproduksi ya, yang menyediakan angkutan darat di Seattle area. Jadi bis, link, terus light rail itu, terus bis kota gitu, sama kereta. Ya masih ada hubungannya sama transportasi sih. Tapi ini darat, yang awalnya tuh udara ya. Yang udara, betul. Berarti itu sama istri ketemu di Amerika atau memang dari Bandung sama-sama ke sini? Enggak, kawin di Indonesia, terus sama-sama. Istri saya orang Surabaya, jadi kita berdua datang ke sini. Terus tahun 2001 anak saya lahir di sini. Satu, jadi namanya Gaby, perempuan. Sekarang udah 19 tahun umurnya. Jadi kita berdua bareng-bareng nih memulai hidup baru gitu ya. Ini yang baru, suasana baru, pengalaman baru, dan lain-lain. Nah, itu suamiku di Boeing juga sampai sekarang. Oh ya, oke. Di bagian apa? 737. Jadi di Renton ya. Di Renton, ya. Saya dulu juga pernah di Renton. Terakhir saya di flight test untuk 787 di Seattle, downtown, dekat Seattle, Boeing Field. 737. Iya. Keren. Oke, Greg. Terus sekarang kan COVID-19 kemarin kan tuh semangat banget diaspora bikin acara ini itu kan sana sini. Sekarang kan nggak ada kegiatan apa-apa. Apakah masih ada tuh kayak ada temu kangen atau acara apa lewat Zoom kah, atau benar-benar nggak ada sama sekali, nggak ada acara? Iya. Memang sih nggak. Sementara ini vakum ya. Tapi teman-teman diaspora sendiri yang di Seattle sini ya, banyak yang tetap aktif ya, kayak namanya Mbak Jenny tetap aktif untuk kayak menggalang dana untuk korban musibah di Indonesia, atau juga mempromosikan Indonesia. Jadi salah satu event event besar yang diaspora IDN ya, kita ngomongnya IDN aja, IDN Seattle itu adalah mengadakan acara 17 Agustus. Mbak dengan mungkin pernah hadir juga kan ya.
Sempat jadi biasanya. MC waktu Nah, itu. MC malah. Oh iya nih. Terima kasih ya Mbak Mega. Ya. Jadi sejak 2013 itu selalu ada tuh tiap tahun karena memang sebelumnya kalau acara 17-an tuh diadain oleh kelompok kecil gitu ya, dari gereja mana, terus dari kelompok mana. Nah, kita IDN ini memang pengen menyatukan semuanya sehingga jadi besar, acara jadi besar, meriah gitu ya. Jadi waktu, dan kebetulan saya selalu jadi ketua panitia kalau acara 17-an. Saya sengaja mengambil panitia-panitia dari community yang ada. Jadi yang dari gereja Kristen ada, dari kelompok masjid, terus juga kelompok dari Kawanua. Jadi semuanya kita libatkan. Jadi supaya misalnya ada input apapun tuh jadi satu. Jadi kita berpesta bareng. Terus juga saya selalu berusaha untuk mencari inspektur upacaranya Pak Konjen kita, Konsul Jenderal, dan kita kan di bawah wilayah KJRI San Francisco. Jadi selalu saya berusaha untuk beliau bisa hadir. Kalau misal beliau nggak bisa hadir, misalnya ada wakilnya, atau kalau nggak bisa juga ya udah kita pilih dari siapa sesepuh di Seattle gitu ya yang berkenan untuk jadi inspektur upacara. Rame. Biasanya itu bisa 800 orang hadir, terus juga yang saya senang tuh teman-teman tuh saling menolong ya, terus saling membantu. Jadi kayak makanan itu sumbangan dari ibu-ibu, dari semua aja yang pengen nyumbang, kita senang banget gitu. Karena kan memang IDN itu juga dananya kan kita nggak ada nggak ada bisnis kan, jadi nggak punya budget. Adanya ya dari teman-teman itu sendiri. Terus gimana caranya kita mengumpulkan dana lewat door prize, jadi siapa yang menyumbang nanti uangnya disimpan untuk acara tahun depan. Jadi seperti itu. Nah, sejak COVID, sejak COVID ya kita udah pasti nggak bisa ngadain acara karena nggak boleh juga kan di park ratusan orang. Ya udah, jadi tahun lalu 2020 itu nggak ada. 2019 masih ada, 2020 udah nggak ada acara gede. Ya 2021 gitu, ada ya. Mudah-mudahan bisa. Nggak tahu, iya. Soalnya kan Agustus ya. Agustus. Dan biasanya kalau Agustus itu kita udah rencana dari sekarang juga udah cari park yang tempat yang bisa untuk ratusan orang, dan nggak gampang juga di Seattle sini karena rules-nya gitu loh, aturan-aturannya macam-macam. Kalau gitu. Oke, dan Gitu. Terus kalau misalkan waktu pertama kali kata Greg ke sini dan akhirnya menetap di Seattle, apa yang membuat Greg tuh merasa di Seattle nyaman? Gimana rasanya tinggal di? Kalau saya sampai sekarang saya belum bisa menyesuaikan dengan dinginnya. Oh ya, dinginnya. Oh, nggak bisa. Betul. Kalau saya bersyukur ya bisa tinggal di sini, khususnya di Seattle ya, bersyukur dan sangat berterima kasih juga ya ke Tuhan dibawa ke sini gitu. Nah, jadi yang saya suka pertama adalah Seattle ini kota yang diversity, kota yang berbagai macam suku bangsa, terutama Asia. Dari Asia tuh banyak di sini, community orang Asianya. Terus ya saya datang sini karena kerja di Boeing kan. Nah, itu yang nomor satu juga saya suka di sini. Terus ekonomi Seattle itu juga ditopang oleh industri-industri besar ya, yang high tech. Ya kan, ada Boeing, ada Microsoft, ada Amazon, ada Starbucks. T-Mobile. Jadi T-Mobile juga. Jadi kita tinggal di sini itu enak gitu. Suasana
high educated gitu ya. Orang-orangnya pun juga cara berpikir, Iya, ya iya. kan, orang-orangnya cara berpikirnya ya. Karena saya sendiri juga sering ngobrol sama teman-teman yang tinggal di luar Seattle ya, di luar state lain lah ya. Macam-macam lah cerita mereka kalau orang-orang di sana itu bagaimana cara berpikirnya, orang di sini di tempat lain gitu ya. Terus saya compare sama Seattle nih. Waduh ini udah cocok, paling enak lah. Tinggal di Seattle tuh paling enak. Jadi ya udah, ini ya sebagai rumah Sebenarnya kedua kalau saya nih. dengan kata lain tuh kalau insinyur di Seattle tuh tempatnya. Benar. Terus juga ya kalau soal cuaca nih, tadi kan Mbak Mariska bilang soal dingin. Saya sih terus terang aja memang mencari tempat yang ada 4 musimnya gitu ya. Jadi ada summer, ada fall, terus winter dan spring ya, spring dan winter. Nah, soal dingin salju saya malah seneng. Saya begitu nyampe Seattle tahun 2000 itu udah langsung, wah ini kebetulan saya suka aktivitas outdoor, udah mau cari olahraga apa nih ya kalau winter gitu. Akhirnya pilih snowboard. Jadi seneng bisa belajar olahraga baru. Terus juga ya sebenarnya di Seattle ini nih, kalau kita mau perbandingkan, ini soal cuaca ya. Cuaca di Seattle itu ini cuacanya mild, jadi nggak terlalu ekstrim. Iya. Kalau dibandingkan, coba aja dibandingkan dengan tempat lain, kayak misalnya East Coast ya, New York, Washington DC, Boston. Sekarang udah dingin, udah minusnya udah banyak, iya, udah salju, apalagi tempat-tempat yang Michigan dan lain-lain. Terus kalau musim panas, itu di sini juga nggak sepanas di Texas, ya kan? Di California, di mana lagi? Di East Coast pun juga panas. Jadi kita beruntung lah, dan juga kan nggak banyak ini bencana alam, Mbak. Coba aja sejak tahun 2000 ya yang saya alamin, kita cuma kena gempa bumi sekali kan, yang gede itu. Setelah itu kan nggak ada. Tapi tempat-tempat lain tuh ada aja bencana alam lah, banjir atau kebakaran hutan yang tiap tahun, mungkin atau karena twister. di sini tuh semuanya tuh hijau, itu pohonnya nggak boleh potong sembarangan. Itu mau bikin rumah tuh harus dilihat pohon ini yang gede nggak boleh dipotong, mesti ada lah syaratnya banyak. Kalau di sini mungkin itu yang bikin tanah itu betul. Sama ya, mungkin lokasinya, posisinya yang ada di ujung kan, di ujung. Cuman ya jangan lupa juga di sini sih sebetulnya ada risiko juga ya, yaitu ini Mount Rainier. Kalau Mbak Mariska tahu, itu Mount Rainier itu masih aktif tuh. Itu masih aktif, gunung berapi itu masih aktif. Jadi setiap waktu bisa meledak. Tapi kalau kita di Indonesia kan, kalau dengar gunung berapi itu ya biasa lah. Kalau di sini kan gunung berapi agak-agak gimana. Tapi kita ya mudah-mudahan meninggalnya 100 tahun lagi lah. Jadi kita juga udah nggak ada. 150 tahun lah supaya lebih aman. Selalu tertutup salju juga kan? Iya, itu emang salju abadi di sana. Jadi, tapi bagus banget, itu ikonnya Seattle tuh. Jadi alamnya di sini yang saya juga paling suka ya. Kita mau hiking bisa, mau ke pantai juga bisa. Jadi komplit kalau tinggal di Washington State. Apa tuh kira-kira kalau di-compare dengan Indonesia? Itu menurut Greg? Teknologi, mungkin sumber daya manusia, itu menurut Greg? Gini aja deh, yang saya tahu pasti ya persamaan dengan Indonesia itu adalah terutama Surabaya, Seattle, Surabaya. Kan di sini ada Seattle, Surabaya Sister City, dan kebetulan saya sempat jadi ketuanya juga tuh beberapa tahun ya. Persamaannya adalah sama-sama kota dagang yang lewat ini, yang punya pelabuhan. Jadi Port of Seattle dan Surabaya juga Tanjung Perak, itu kan sama-sama tempat kontainer datang, perindustrian, perdagangan ya di situ. Nah, jadi ada kemiripan.
Terus kalau soal penduduk ya, saya juga bisa bilang Seattle karena banyak orang Asia dan bercampur baur, jadi diversity gitu ya, sehingga samalah di Indonesia kan juga orang dari Jawa yang tinggal, Iya, iya. orang yang ada di Jawa itu kan dari macam-macam ya, ada dari Sumatera, ada dari Papua. Jadi persamaan yang bisa saya lihat itu. Terus juga soal makanan nih, ya kan? Kita juga beruntung loh tinggal di Seattle ini. Toko Asian marketnya itu ada barang-barang Indonesia, produk-produk Indonesia, bumbu-bumbu, ya kan? Karena beberapa teman ya yang tinggal di Oklahoma atau Amerika yang di tengah sana itu susah Nah, mau nyari restoran Indonesia nggak ada. Sini kan kita ada. lumayan ya. Jadi Ya lumayan. betul. Jadi nggak inilah ya, kalau soal makanan nggak terlalu misalnya kangen gitu mau makan apa itu ada lah, bisa di sini. Nah, sekarang kita ngomongin soal aktivitas outdoor yang kata Greg itu seneng outdoor. Aktivitas itu Iya. yang saya lihat juga di sosial medianya Greg itu motor gede, hiking, terus macam-macam. Itu memang dari Indonesia udah memang senang olahraga itu, atau nanti di sini baru? Dari kecil emang saya nggak bisa diam, terutama olahraga ya. Jadi saya emang suka olahraga. Dulu kecil juga sejak SD udah main golf, terus volley, basket, terus kayak atletik. Nah, terus juga suka kadang-kadang hiking juga. Cuman waktu dulu kecil takut gitu ya hiking, dan karena kan takut kesasar, terus takut macam-macam. Walaupun sekarang begitu saya udah gede gini, ngelihat alam Indonesia itu kan bagus banget. Dan banyak banget yang bisa kita daki dan pemandangannya bagus. Ya, cuman udah telat. Nah, begitu nyampe sini langsung saya explore, saya lihat, dan kebetulan kan kalau Amerika sini ya kayak taman-tamannya, taman nasionalnya apalagi itu kan dirawat bagus ya, sehingga enak kita kalau hiking, terus juga informasinya pun lengkap, kita bisa lihat di internet, data-data terbaru, terus ramalan cuacanya, jadi semuanya itu jadi mudah gitu. Makanya saya langsung udah planning kalau musim panas ngapain aja, naik sepeda, kayak hiking, atau naik motor, atau jogging dan lain-lain. Kalau musim dingin ya udah. Motor gede di sini kan dingin. Nggak apa-apa, pakai baju double glove. Benar. Saya sih asal nggak salju aja, itu nggak masalah. Kalau cuma dingin doang. Karena kalau udah salju dan hujan, terus besoknya temperaturnya rendah, itu bahaya. Kan airnya tuh bisa jadi ice kan, jadi makanya namanya black ice. Itu kan nggak kelihatan tuh di jalan aspal. Itu bahaya banget. Tapi kalau udah kering, ya kayak sekarang sih dingin banget dan hujan kan, jadi saya nggak naik motor dulu sementara ini. Tapi kira-kira nanti bulan Februari atau Maret ya, walaupun masih dingin tapi udah mataharinya udah konstan, udah keluar lagi. Itu juga hobi saya tuh. Kita ngerempet dikit lah ke soal politik ya. Saya lihat juga Greg ini seorang pendukung Joe Biden yang sangat militan, saya lihat ya. Ini tuh melewati itu, bagaimana pendapat Greg, seorang Greg Wijaya terhadap Pilpres kali ini gitu? Ada nggak? Karena ada orang bilang, ini kok rasa Indonesia gitu. Tapi karena ini untuk pertama kalinya terjadi hal-hal yang karena jujur ya, sewaktu masih kuliah, kalau ada dosen ngomongin soal politik tuh, soal demokrasi, itu biasanya bilang gini, itu kalau mau belajar demokrasi, lihat tuh Amerika, itu belajar. Ya ada. Dan sekarang
saya jadi agak sedikit gimana gitu. Tapi mungkin ini bagian dari ya apa ya, bisa dibilang sesuatu yang kita nggak bisa prediksi itu yang terjadi di luar yang kita pikirkan. Menurut Greg itu gimana melihat Iya, fenomena ini yang iya, emang baru lewat ini? wah itu emang ya jadi kita jadi belajar juga ya, jadi terbuka, mata tuh terbuka. Pertama begini, Amerika itu memang negara demokrasi terbesar di dunia. Udah lama orang udah tahu karena penduduknya emang banyak ya kan, negara demokrasi. Nah, terus jadi negara-negara lain tuh melihat ke Amerika bagaimana eh, apa berjalannya demokrasi sejak ratusan tahun lalu. Terus apalagi pemilihan presiden kan sekarang yang ke-46 kan. Terus terus ya yang soal gini, balik dulu soal politik. Dulu tuh waktu kecil saya tuh nggak terlalu, bahkan sampai SMA sampai kuliah pun nggak terlalu peduli soal politik. Soalnya ya apa sih, ngapain sih gitu kan. Saya lebih senang olahraga, lebih senang hal-hal lain lah yang nggak ada hubungannya. Jadi kayak waktu itu ada orang demo, orang unjuk rasa itu nggak pernah ikut dan ya nggak peduli gitu. Cuman ya setelah ya mungkin berumur juga ya lama-lama kita jadi harus uh, ngikutin politik karena apalagi ya kalau kita udah punya hak untuk memilih ya kan umur 19 tahun 18 tahun di Indonesia kalau berapa 17 ya Indonesia 17 itu jangan nggak dipakai. Jadi hak itu karena apa? Karena satu suara Anda itu bisa merubah hidup Anda nanti dan hidup anak cucu juga. Karena itu bisa memilih pemimpin yang tepat, ya kan? Pemimpin untuk kita semua karena harapannya kan kita dapat pemimpin yang terbaik. Presiden maksudnya ya. Soalnya kan kita yang bayarin presiden. Jadi jangan sampai uang kita itu nggak balik ke kita gitu ya, nggak balik impact positifnya ke kita. Makanya kalau pilih presiden harus benar-benar yang sesuai hati nurani, sesuai juga dengan kompetennya sebagai presiden. Nah, yang saya lihat, saya dari dulu sih menurut saya presiden terbaik Amerika adalah Presiden Obama. Jadi sampai sekarang pun saya masih percaya Presiden Obama itu the best presiden. Jadi triggernya itu karena menurut Greg Presiden Bapak Barack Obama itu berada di belakangnya Pak Joe Biden gitu secara ya ikut mensupport luar biasa. Mensupport ya. Tapi selain itu memang sosok dari Presiden Obama itu lain dari yang lain dan itu yang paling cocok dengan value saya juga. Jadi beliau diversity kan, beliau kan kita mau bilang ya, Obama sendiri bilang nih ngajarin soal imigran kan lagi heboh juga kan imigran. Dia bilang kalau if you are not Native American, Native American, you come from other places. Jadi artinya kalau kamu nggak bisa ngaku bahwa misalnya ini orang putih terus bilang, iya dia ngelihat orang yang kulit berwarna, kalau imigran enggak, semua orang putih pun juga imigran. Yang nggak imigran adalah orang Native American. Jadi kita itu negara ini tuh Amerika itu adalah negara imigran menurut saya ya. Sehingga itu yang membuat Amerika kuat, yang membuat Amerika jadi superpower karena diversity dari value dari semua negara masuk ke sini kerjasama membangun negara ini, ekonominya, teknologinya dan lain-lain. Nah itu yang saya lihat. Terus balik lagi soal pemilihan presiden, ya saya lihat siapa orang yang bisa menjalankan value-value itu untuk kita semua. Dan itu yang saya lihat pada ya Joe Biden.
Joe Biden. Jadi Obama dulu saya lihat, balik lagi kalau Obama itu udah paling top, apalagi dia bisa bahasa Indonesia. Jadi hubungan sama kita nih yang orang Indonesia itu harus sangat erat. Harusnya kita benar-benar, makanya saya beruntung ya bisa mengalami hidup di bawah pemerintahan Obama, Presiden Obama 2 kali kan, 8 tahun itu. Nah terus penerusnya Obama ya yang pasti si Joe Biden karena dia jadi wapres ya, udah 2 kali, sehingga saya juga ngambil oh ya ini orang yang tepat gitu loh, orang yang tepat. Dan juga ya kita bisa lihat sendiri lah 4 tahun terakhir hasilnya apa coba. Kita bisa lihat sendiri semua, saya nggak perlu banyak cerita, jejak historinya tuh ada semua. Kalau mau lihat di CNN itu udah jelas banget. Jadi mau di Google kayak gimana-mana udah kelihatan. Makanya saya jelas pilih. Kata orang bilang, ada banyak orang juga bilang bahwa ekonomi bagus waktu sebelum ini. Menurut Grace gimana? Kalau ekonomi ya, jadi ini kita jadi ngomong politik. Nggak apa-apa, kita kan cicet apa aja. Betul, cicet apa aja. Sebenarnya zaman Obama itu jadi gini, Presiden Obama itu kasihan, dia itu mewarisi ekonomi yang jelek dari Presiden Bush gitu. Jadi Obama itu harus membangun negara ini untuk jadi maju, jadi naik. Nah, Obama kan 8 tahun. Nah, dia itu membangun terus sehingga grafiknya tuh naik ke arah yang udah benar gitu. Jadi setelah Obama, presiden kemudiannya itu tinggal mewarisi, tinggal nerusin gitu. Nah, itu pun di tengah jalan juga grafiknya nggak gini, turun juga. Jadi saya juga nggak setuju ya kalau orang bilang presiden kemarin ininya bagus gitu ya, bagus. Enggak. Buktinya mana gitu. Jadi ya kita sekarang juga Mbak ya, kita kalau ngomong, kita harus sesuai dengan fakta yang ada. Udahlah, itu data itu nggak bisa dibohongin. Mau apa lagi science. COVID itu real. Coba aja yang korbannya kita nggak pengen sih banyak orang meninggal, tapi udah jelas korbannya ada, penyakitnya ada dan lain-lain. Dan juga demikian pula dengan angka ekonomi itu juga kita bisa lihat data-datanya di statistik gitu ya. Nah sekarang orang tergantung mau percaya mau data yang mana gitu kan. Sekarang ya sebetulnya kita udah cukup dewasa dan cukup pintar lah untuk cari data mana nih yang benar source-nya. Karena kan sekarang zaman internet, zaman media sosial itu di mana-mana gitu. Ya kita harus pintar-pintar aja melihat mana yang nyata, mana yang palsu. Nah kalau yang palsu ya udah nggak usah didengerin. Tapi kalau ada orang yang mau dengerin ya terserah, silakan aja gitu. Jadi menurut saya ekonomi transparansi betul, itu transparansi. Jadi ekonomi emang arahnya ke atas. Sekarang udah turun lagi kan. Nah ini tugasnya Joe Biden untuk melanjutkan, menaikkan lagi. Jadi gitu. Dan saya juga senang dengan pasangannya Joe Biden ya. Ya kita sebagai perempuan, ikut bangga ya. Itu history benar-benar. Itu history. Dan balik lagi lah. Kita itu ya hidup itu kan untuk mendapatkan kebahagiaan ya kan, kesehatan, kebahagiaan. Tapi kalau setiap hari ada kebencian, saling menyalahkan itu, terus mau ngapain gitu. Gampang kan pilihannya, cari aja yang pemimpin yang benar-benar mengapresiasi perbedaan, terus juga ya bekerja keras untuk rakyat. Gitu aja. Ya, kalau saya juga bersimpati karena dari cara presiden tuh ngomong tuh kedengarannya wise banget gitu. Iya. Dia tuh santun dan ya betul. Bijaksana. Dan yang penting kembali lagi Mbak, yang penting berdasarkan data gitu loh, fakta. Jadi
udahlah itu yang kita ambil. Kita nggak susah kok ngelihat orang itu ngomong sebenarnya atau enggak gitu ya. Karena kita sendiri bisa cek kan. Kita bisa lihat di internet yang source yang bagus, bisa kok. Itu nggak not a rocket science. Iya, karena Nggak susah. agak satu hal juga yang agak-agak nggak lazim itu ketika seorang presiden tuh di sosial medianya di suspend gitu. Jadi nggak boleh gitu. Jadi itu mungkin baru di sini kan, baru di sini yang kayak gitu ya. Kalau saya bisa komen ya tapi katanya justru ketika hal itu dilakukan turun katanya jauh, berapa 2 digit turun berita-berita atau hate speech atau itu turun ketika itu dilakukan. Jadi ada baiknya juga itu. Setidaknya berita-berita bohong atau kebencian dan lain-lain itu jadi menurun. Jelas. Itu kalau saya boleh komen ya soal medsos, itu kan platform kan. Sekarang begini, kita juga jangan anti terhadap media press, wartawan. Karena tugasnya wartawan adalah mencari berita yang aktual, lalu disampaikan sesuai dengan kejadian yang ada, gitu kan. Nah, presiden sebelumnya itu dia mau membuat fakta alternatif. Caranya gimana? Ya nggak mungkin lewat wartawan. Karena kalau wartawan akan, nggak bisa Pak, saya foto ini videonya ada, kenyataan seperti ini. Jadi pakai platform yang lain, ya kan, Twitter atau yang lain lah, Facebook dan lain-lain. Dan itu nggak difilter. Sekarang kalau Mbak ingat ya, presiden-presiden sebelumnya di Amerika nih khususnya, itu kalau ngomong kan ada juru bicaranya dan sangat hati-hati gitu kalau menyampaikan pendapat. Karena apa? Semua kata-kata yang keluar dari presiden Amerika itu tuh didengerin seluruh dunia, bukan cuma Amerika. Karena negara lain juga akan mengadjust apa yang, wah ini bakal jadi perang apa enggak ya? Wah ini bakal stok jadi naik apa turun? Gitu loh. Jadi itu gunanya press secretary-nya White House. Jadi memang aneh sih selama 4 tahun kemarin tuh nggak jalan gitu. Dan terbukti kan, kita juga dari Biden dilantik tanggal 20, 21 dia langsung kerja. Kemarin dia menemukan bahwa tidak ada planning untuk distribusi vaksin. Untuk vaksin, Mbak. Sementara yang meninggal udah ratusan ribu di Amerika. Sekarang terus ngapain gitu loh pemerintah yang sebelumnya kerjaannya. Kan itu hal yang penting tuh. Indonesia jauh lebih bagus ya dalam hal ini, punya rencana kan. Kan ratusan juta orang gimana caranya mendapatkan vaksin semuanya. Kan harus ada planningnya, siapa yang ngirim ke state apa, berapa banyak, terus harus nyediain suntikannya itu, terus vaksinnya distribusinya gimana gitu. Itu harus ada rencana nasional itu. Tapi nggak ada. Jadi akhirnya Joe Biden harus mulai dari awal, dari scratch. Nah itu kan merugikan gitu ya rakyat. Karena rakyat kan udah parah, kasihan. Rumah sakit pun juga udah kewalahan kan. Jadi ya gitulah. Tapi ini ya lebih bagus. Mendoakan saja supaya ya semua bisa berjalan lancar dan kembali ke track yang benar gitu. Kembali track yang benar dan kita juga tetap optimis ya. Optimis ya. Betul. Oke, yang terakhir Greg. Kalau dan keluarga rindu Indonesia, apa yang dilakukan? Karena nggak boleh pulang kan sekarang. Nggak boleh pulang. Apa yang dilakukan? Kalau makanan ya masak sendiri. Kebetulan istri saya jago masak Indonesia, jadi nggak masalah kalau soal makanan. Kalau rindu keluarga ya udah tinggal pakai Zoom, telepon. Sekarang gratis. Jadi gratis kan.
Terus kalau misalnya pengen komunikasi dengan teman-teman ya, grup gitu ya, eh, sekolah waktu SMA udah pakai WhatsApp grup, udah ngobrol gitu. Terus kalau ada pertanyaan tinggal tanya. Ya memang yang nggak bisanya adalah ya kita pergi ke sana. Apalagi sekarang saya suka kegiatan outdoor ya, hiking dan lain-lain itu pengen nyobain gitu kan. Saya suka adventure, suka tempat-tempat yang lain. Jadi kayak pengen ke Pulau Komodo, terus juga mau berenang di Raja Ampat, itu kan bagus banget tuh. Waduh, itu sih. Makanya sebenarnya Indonesia itu negara yang super kaya ya, terutama alamnya, dan itu bisa jadi duit itu kalau kalau dikelola dengan baik ya. Jadi wah, turismenya banyak banget gitu. Jadi ya itulah kerinduannya. Ya kalau sekarang belum bisa pulang juga ya udah ditunggu aja sampai pandemi selesai. Iya. Oke, Greg, terima kasih atas waktunya ya. Saya senang Sama-sama. Pak Cicet. Ya semoga semoga apa yang tadi kita cicetin bisa juga berguna buat yang lain yang mendengarkan, dan harapan kita juga bersama agar semua bisa berjalan baiklah di tahun 2021 ini ya. Semua. Amin, amin. Sama-sama, doa yang sama buat Mbak Mariska. Sehat selalu dan sukses terus. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska bersama Greg Wijaya. Dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons ini. Hello and welcome back for another tip from Marty. So we just talked about W. Edwards Deming with his famous white bead, red bead experiment, showing managers mostly that variation exists and they can't control it, so don't reward or punish people over variation. And then we talked about the difference between quality assurance versus quality control. Quality assurance means the process is set up to get a certain level of quality out of the process, where quality control is simply filtering through the items to make sure bad parts don't get in the hands of the customer. Here's the challenge for companies like, well, how do I set up the process? And the answer is pretty straightforward. You can do diagramming, and most people do them with sticky notes on any kind of a wall, paint a wall, glass window, it doesn't matter. Then you start writing down step 1, I do this. Stick it on the wall. Step 2, I do this. Then you start going into more detail saying, well, what are the work instructions for someone to perform step 1? And there's a really practical way of handling this. It has a lot of organized or a lot of structure around it, and it's called TWI. It's Training Within Industry. And the idea behind this is when the U.S. realized they're going to get into World War II, they had to take all the people that are getting pulled off the farms and out of the factories, and how do they replace them with people who have no skills on machining or any of these heavy industrial applications? How do they get people off the street ramped up to be able to do these jobs? So they came up with the Training with Industry was a major effort by the U.S. government, but the part that we would talk about today is called job breakdown, where you break down the job into the keys, the steps. These are the main steps. So it might be turn the oven on to 350 degrees. Step 2 is confirm the temperature has risen with the indexing thermometer inside the oven. Step 3 is make sure the exhaust fan is on. So maybe you're working in a commercial environment or something. And it might be that's all you have to do to get the oven up to temperature. And it might say, step 1, turn the oven on. Step 2, make sure it's 350 degrees. So if you have a step on there, you may have what's called a key point, and you say, 10 minutes later, check it with the secondary thermometer after 10 minutes. Give it time to come up to temperature. And step 3 is, you have the main step, then the key point is check it 10 minutes later. And then if you have a key point, you also have what's called a reason why, and saying, because that's the only way you're going to know if you have the right temperature. Otherwise, you may get variation in the oven, and we want to adjust for that and account for that. So that's just a very simplistic way of looking at that. But if you go online, you can look up Training with Industry, TWI, and you can find, in fact, there's called the Lean Enterprise Institute that usually has a lot of pretty good videos out there on how to write
job breakdown. And once you do that, you can create what are called illustrated work instructions that are the companion piece to that. So wherever you have any steps on there, those will be in your illustrated work instructions. It'll have an arrow to a photo, say like, push here, or here's the knob to turn the oven on, or whatever the case may be. And you would be amazed at how remarkably well this helps people follow the standard process every time. So we talk about how do you have a reliable process with a good outcome? It's by having really detailed instructions on how to do the work. And they're as detailed as they need to be until it's a point where, say, no one ever got this wrong before. If you're saying, here's how to turn on the computer, or here's how to use a computer, you may not go into a lot of detail, say, here's the switch. If no one ever got that wrong and they figure out how to turn on the computer, you don't need to spend a lot of time on that. Just say, turn on the computer, or pull up your home screen, and that may be all you need. So again, there's your tip for the day. Do a little homework on YouTube, and you can find some stuff on TWI. It is one of my favorite subjects there because it helps solve a lot of companies' problems. And it involves getting people associated with figuring out how to do the work. There's your tip for the day. I am Marty Lyons. You have a wonderful day. Press one of these buttons if you want to subscribe. We hope to see you again soon. Thanks, and you have a wonderful day. Bye-bye.